sekarang itu karena itu terkait Lailatul Qadar, sekarang kita bahas Lailatul Qadar karena ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu sudah tidak ada. Karena kan kalimatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Nah, Al-Qur'an kan sudah tidak turun lagi. Tidak mungkin Al-Qur'an turun lagi, maka Lailatul Qadarnya sudah tidak ada. Sekarang coba kita bahas berdasarkan ilmu i'rab bahasa Arab. Coba mana pulpen? Waduh. Sudah mau di sini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna ini mubtada, ini nama kalimat isti'anafiyah di dalam bahasa Arab atau kalimat pembuka yang berupa jumlah ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena ada nahnu. Ini menjadi mubtada. Inna ini dari asal kata apa? Dari kata in, ini adalah kalimat taukid ya. Kemudian dengan nahnu. Inna dan nahnu menjadi inna. Nah, di dalam bahasa Arab sebenarnya ini adalah innana. Di dalam Al-Qur'an ada penyebutan kata inna, ada juga penyebutan kata innana. Yang di dalam surat Al-Qadar disebut dengan inna. Ini mubtada'nya pasti membutuhkan khobar. Ini khobarnya berupa jumlah fi'aliyah. Dari kata anzalna, verbnya atau fi'ilnya adalah anzalna, hu ini domirnya. Nah, kita fokus kepada kata-kata anzalna. Dari mana kata anzalna? Kata anzalna itu berasal dari kata nazala, teman-teman. Artinya itu adalah turun. Apa makna turun dalam kata nazala? Itu artinya adalah turun sekaligus, tidak ada turun-turun lagi berikutnya. Maka orang yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar sudah tidak ada karena Al-Qur'an tidak akan turun lagi karena menggunakan kata anzalna di sini, ada benarnya di sini, tapi kita harus lihat di ayat-ayat berikutnya. Karena kata nazala menunjukkan itu adalah turun sekaligus, bukan sesuatu yang berangsur-angsur. Nah, ketika kata dasar kata kerja nazala ditambah dengan hamzah alif anzalna, itu menjadi menurunkan. Qoro'a itu membaca, aqro'a menjadi membacakan. Kemudian kataba menulis, aktaba menjadi menuliskan. Itu kunci bahasa Arab. Kata dasar nazala ketika ada kata imbuhan a di depannya menjadi kata kerja progresif, menurunkan secara sekaligus. Nah, di dalam Al-Qur'an ada juga kata nazzala dari asal kata yang sama, hanya karena ada sapedu di sini. Nazzala itu adalah artinya turunnya itu berangsur-angsur nih. Angsur. Contohnya memotong itu kotoa. Sekali potong. Kalau kotoa itu adalah memotong-motong atau mengiris-ngiris. Maka penggunaan kata mengiris di dapur harus menggunakan kata kotoa, nggak boleh kotoa. Gitu teman-teman ya. Kemudian ada juga penggunaan kata tanazzala. Wazannya, kata dasarnya adalah tanazzala ya tanazzalu. Ini bedanya adalah berbondong-bondong di sini dan terus-menerus. Turunnya dalam jumlah yang banyak sekali dan secara terus-menerus tidak berhenti. Maka penggunaan kata tanazzala di dalam Al-Qur'an pasti ada batasan nanti sampai kapan ini turunnya. Semisal tanazzalul malaikah, malaikatnya turun secara berbondong-bondong dalam jumlah yang sangat besar, sangat banyak dan terus-menerus turunnya malaikat itu. Itulah kenapa kata di sini tanazzala. Sementara penggunaan kata turun untuk turunnya Al-Qur'an adalah dari kata nazala, anzala, artinya turun sekaligus. Apa maknanya? Ini adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu turun dari Lauhil Mahfuz secara langsung sekali turun itu ke Baitul Izza. Makanya dari Baitul Izza kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu turunnya berangsur-angsur. Bisa dilihat di dalam Al-Qur'an, setiap penggunaan kata turun untuk yang berangsur-angsur pasti menggunakan kata nazzala. Nazzala. Untuk Taurat dan lain-lain juga menggunakan kata anzala, turunnya sekaligus. Tapi kalau Al-Qur'an
itu berangsur-angsur, itu menggunakan kata nazala. Di dalam surat Lailatul Qadar ada semua ini, nazala, anzala, nazzala, tanazzala. Ini menunjukkan arti kata turun yang berbeda-beda. Sesungguhnya kami, kenapa menggunakan kata na kami? Kami itu ada dua arti. Sekarang kita belajar bahasa Arab, teman-teman ya. Allah kan satu ya, kok di sini bicaranya kami. Setiap penggunaan kata jamak itu menunjukkan dua hal di dalam bahasa Arab. Yang pertama likathir, untuk menunjukkan bahwa itu adalah jamak atau banyak. Yang kedua adalah lita'azim, untuk menunjukkan keagungan. Nah, ketika Allah mengkabarkan sesuatu yang begitu agung dan besar seperti Al-Quran, maka Allah menggunakan kalimat kami untuk menunjukkan betapa agungnya Allah dalam aktivitas menurunkan Al-Quran itu. Jadi buat Allahnya banyak di sini. Oke? Hu itu kembali ke Al-Quran, domir atau pronoun dalam bahasa Inggris. Itu karena di surat sebelum ini itu juga menceritakan tentang Al-Quran. Fi Lailatul Qadar, ini adalah jar majrur. Ini mudhof. Ini mudhof ilaih. Sekalian bahasa Arab ya, belajar. Ini mudhof, ini menerangkan, ini diterangkan, namanya mudhof. Menerangkan disebut dengan mudhof ilaih. Hubungannya adalah idhofah, DMMD dalam bahasa Indonesia, atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan semisal dalam kata-kata prase. Prase itu pasti ada yang namanya modifier, post modifier, di mana atau modifier, head, post modifier. Head itu disebut dengan kata inti yang menjadi frasenya. Contoh misalnya book store. Book itu noun, kata benda. Store itu juga kata benda, toko. Tapi menjadi toko buku, maka tokonya kelas katanya tetap benda, bukunya adalah kelas katanya adjektif karena dia adalah modifier. Sama dengan bahasa Arab tentang idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Itu. Oke, kita lanjut. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Apa arti Qadar? Saya mau jelaskan tentang arti Al-Qadar di dalam Al-Quran dan bahasa Arab. Al-Qadar ini ada 3 arti, teman-teman. Yang pertama, Al-Qadar itu adalah artinya adalah mulia atau agung gitu. Yang kedua adalah artinya adalah kadar atau takaran. Takaran seperti ini takaran nih. Malam ditentukannya kadar nasib manusia. Ini kadar atau takaran ditentukanlah pada malam ini. Karena kadar itu yang ada 3 kadar ya. Takdir itu teman-teman ada 3. Ada kadar atau takdir yang ditentukan 50.000 tahun sebelum manusia dan alam semesta dicipta. Kadar takdir kita sudah ditentukan itu. Ada kadar yang umri di dalam Al-Quran, bisa dilihat di surat Ad-Dukhan. Itu ada kadar surat Ad-Dukhan ayat 3, bisa dilihat itu. Itu hubungannya penjelasan dari Lailatul Qadar itu di Ad-Dukhan ayat 3, bahwa Al-Quran diturunkan di dalam malam yang mubarakah di situ, dan pada malam itu ditentukan kadar tiap-tiap manusia dalam 1 tahun. Itu bisa dicek itu. Maka ada kadar itu yang disebut dengan kadar sanawiyah. Kadar sanawi atau kadar 1 tahun. Yang kemudian ada yang namanya kadar umri. Kadar umri adalah kadar yang ditiup di dalam ketika kita 4 bulan di dalam perut ibu. Takdir kita, ajal kita, rezeki kita ditentukan. Kemudian ada kadar harian. Itu di dalam surat Ar-Rahman. Maka pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan nasib kita dalam 1 tahun ke depan itu akan seperti apa. Bukan nasibnya, kadarnya. Beda kadar dengan nasib ya. Takdir dengan nasib bedanya ini. Ini kadar, ini adalah takaran, gelas. Ini rezeki. Yang disebut dengan nasib, ini rezeki seseorang itu. Usaha plus takdir sama dengan nasib. Jika Allah sudah menentukan kadar takaran takdir kita ini segini nih, rezeki kita sejumlah gelas. Jika kita berusaha keras, teh ini adalah takdirnya. Adalah nasibnya atau rezeki kita. Jika kita berusaha keras, maka tehnya bisa saja penuh. Ini saya nggak penuh, artinya saya usahanya tidak keras. Tetapi kita jika berusaha malas, mungkin saja tehnya di bawah sini nasib kita itu. Padahal kadar kita segini, takaran kita dari Tuhan. Kita aja nggak berusaha mengisi. Tapi jika kita berusaha terus, nggak mungkin juga kita mendapatkan rezeki yang melebihi kadar takaran takdir. Karena dia pasti akan tumpah. Nah, tumpahan itu disebut dengan luberan berkah. Kita memberkahi orang-orang di sekitaran kita. Clear teman-teman, ini artinya takdir, ini takaran gelasnya ini. Ditentukan malam ini. Yang ketiga arti dari kata Al-Qadar itu adalah sempit. Faqadaru alaihi rizqahu.
Ketika Allah menyempitkan, artinya qadar di situ. Ketika Allah menyempitkan rezekinya, maka ia akan berkata Allah sedang murka. Tapi ketika rezekinya diperbanyak, maka ia akan berkata Allah sedang menyayanginya. Allah mengejek orang yang mengatakan seperti itu tuh. Oke? Kenapa disebut sempit, malam yang sempit? Karena di dalam hadis dikatakan jarak antar satu malaikat dengan malaikat lainnya, penuh malaikat di dunia ini, sampai sempit dunia ini, jaraknya adalah perempat jari itu ada malaikat, sehingga sempit dunia ini. Sehingga malam Lailatul Qadar juga disebut dengan malam yang sempit. Oke, saya lanjut. Wa ma adraka, saya lanjut aja. Kemudian kata kalimat berikutnya itu adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Itu disebut di dalam bahasa Arab dengan isim i'tiradiyah atau kalimat anak kalimat. Karena ini struktur kalimatnya itu adalah kalimat deduktif, di mana inti daripada pesannya ada di kalimat awal. Sebenarnya kalimat ini sudah selesai ketika mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kenapa Lailatul Qadar? Karena ada kata fi. Saya jelaskan sedikit. Kenapa bukan Lailatul Qadar? Nah, di dalam bahasa Arab ada yang namanya kalimat, ada yang namanya huruf jar. Fi, ala, tahta, ba'da, qabla. Semua isim atau kata benda yang berada di belakang kata-kata jar, fi, ala, baina, tahta, ba'da, qabla, dan seterusnya, hatta, itu adalah harus kasroh. Jadi dalam bahasa Arab kita bisa baca yang walaupun kita tidak ada harokatnya. Karena itu seperti rumus matematika. Itu tidak mungkin misalnya fi lailatul qadrin. Kenapa fi lailatul qadri bukan fi lailatul qadrin? Karena dia adalah mudhof. Mudhof itu tidak mungkin tanwin, kan begitu. Oke, saya lanjut. Wa ma adraka ma lailatul qadar, itu adalah kalimat i'tiradiyah atau anak kalimat berupa jumlah fi'aliyah. Wa ma itu adalah wa itu adalah wawu athof, ma itu adalah mubtada'nya. Adroka itu adalah khobarnya, lengkaplah kalimatnya. Ka itu adalah maf'ul ula, karena ada dua objek di sini. Kenapa Allah menggunakan kata adroka? Itu untuk menunjukkan betapa agungnya sesuatu yang akan dikhabarkan oleh Allah. Kenapa Allah tidak menggunakan kata misalnya wama tadri? Adroka dari asal kata daro yadri. Tetapi Allah menggunakan kalimat dengan pola past tense, simple past, madhi, adroka. Itu untuk menunjukkan betapa agungnya sesuatu yang akan digambarkan oleh Allah. Dan Allah pasti akan menjawabnya. Kalau Quraisy mengatakan sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai oleh akal manusia, maka Allah akan menjawabnya. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Maka di kalimat berikutnya adalah Lailatul Qadri. Nah, di sini Lailatul ya, bukan Lailatin. Kenapa? Karena tidak ada huruf jar tadi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu, malam di mana kadar takdir manusia ditentukan itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa disebut 1000 bulan? Ini adalah kisah tentang Samson. Pernah dengar Samson? Samson itu nama nabi. Nabi Sam'un atau Nabi Sami'un. Jadi Rasul bercerita tentang tiba-tiba tertawa sendiri, mengkisahkan tentang Nabi Samson yang datang ke surga sendiri dengan begitu gagah begitu. Jadi beliau itu adalah dalam waktu 83 tahun atau 1000 bulan itu setiap harinya berjihad, dan setiap malamnya sampai waktu fajar itu i'tikaf kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, sehingga para sahabat Rasul saat itu bersedih dan mengatakan bahwa betapa tidak mungkinnya kami akan melampaui ibadahnya si Samson. Maka turunlah Lailatul Qadar yang menunjukkan bahwa jika kamu beribadah di malam Lailatul Qadar, maka kamu akan bisa melampaui ibadahnya itu jauh lebih baik daripada ibadahnya si Samson begitu. Oke, saya lanjutkan. Ini yang intinya adalah tentang ayat berikutnya. Tanazzalul malaika tuwaru. Tanazzalul. Nah, orang mengatakan kenapa disebut Lailatul Qadar sudah tidak ada? Karena terjebak dari kata tanazzalu. Dikira tanazzalu ini adalah simple past tense atau fi'il madhi. Karena pola tanazza itu seakan-akan madhi begitu kan? Nah, kalau memang menggunakan past tense artinya sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, maka tidak akan terjadi lagi di hari ini.
Seperti dikatakan tadi kata anzalna itu past tense, karena Al-Qur'an tidak mungkin akan turun lagi, maka wajib past tense di sini. Yang di sini wajib past tense anzalna. Nah, sementara ketika turunnya malaikat menggunakan kata tanazzalu, ini fi'il mudhari, teman-teman. Saya ceritakan jikalau ada anaknya yang santri sedang mondok, kunci jawab soal. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'il amr atau kata perintah, ada yang namanya fi'il madhi atau past tense, ada yang namanya fi'il mudhari atau simple present dan simple future. Jadi satu fi'il mudhari dalam bahasa Arab, sesuatu yang terjadi hari ini dan akan terus terjadi. Madhi tidak akan terjadi lagi. Nah, jika itu fi'il amr, kata kerja perintah, kuncinya satu, kata akhirnya atau harokatnya pasti sukun. Kataba, menulis. Uktub, kata perintah tulislah, pasti sukun. Uktub, ini sukun di sini nih. Uktub, sukun. Nah, kalau fi'il madhi sederhananya pasti fathah dia, teman-teman. Kataba itu menulis, saya sudah menulis, artinya kataba itu. Kata betul. Kalau fi'il mudhari itu pasti baris depan. Nah, sementara di sini tanazzalu kan, ini jelas fi'il mudhari, ini bukan fi'il madhi. Artinya Lailatul Qadar akan terus datang setiap tahun dan kita harus memperbarui proposal takdir kita setiap tahun. Di malam Lailatul Qadar malaikat semuanya turun biizni rabbihim, atas izin dari Tuhannya, dan akan membawa catatan proposal kita bagi yang mengajukan proposal. Bagi yang tidur di malam itu, ya takdirnya nggak bakal berubah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kehidupannya akan sama dengan kehidupan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi jika dia bangun malam, ajukan proposal ke Tuhan melalui doa-doa pada malam Lailatul Qadar, maka Allah melalui malaikatnya yang sempit dunia ini akan membawa catatan itu dan akan memperbaiki kehidupan kita dalam 1 tahun. Ingat, kadar itu ada, takdir itu ada 4 tadi kan. Saya kira demikian, teman-teman. Nah, tanazzalu dari kata apa? Tanazzalu dari kata wazan tanazzala ya tanazzalu. Tanazzala ya tanazzalu. Tanazzala ya tanazzalu. Nah, di sini menggunakan tanazzalu. Nah, di dalam bahasa Arab ini kan ya ini karena fi'il mudhari kembali kemana? Kembali kepada malaikat. Nah, malaikat itu apa? Mu'annas, karena ada tak marbutoknya. Maka kalau mu'annas, pronunnya itu adalah ta, bukan ya. Jadi ta tanazzalu. Karena ada 2 kata ta di dalam bahasa Arab, dicoretlah 1 jadi tanazzalu. Harusnya di sini adalah ta tanazzalu. Begitu, teman-teman. Karena ta tanazzalu dicoret 1. Nah, ini menunjukkan turunnya berbondong-bondong dan secara terus menerus. Sampai kapan? Dibatasi dengan kata hatta. Hatta matla'il fajr. Matla' itu artinya sama kayak tola'al badru itu loh, telah tampak fajar. Hatta, karena dia artinya adalah turunnya berbondong-bondong dalam jumlah yang banyak dan secara terus menerus, gak berhenti-berhenti. Malaikat turun di malam Lailatul Qadar itu. Dibatasi sampai kapan? Hatta. Demikian, teman-teman, logika kenapa kemudian Lailatul Qadar itu akan terus ada pada tiap tahun, karena penggunaan kata dari Allah itu adalah simple mudhari atau simple present dan simple future. Simple future itu sesuatu yang akan terjadi terus menerus. Jadi kalau fi'il mudhari sebenarnya dalam bahasa Arab sama dengan gabungan verb ing, simple present dan simple future. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu hampir sama saja. Itu sama kayak misalnya yang paling kita harus tentukan di dalam bahasa Arab itu kan yang mana subjek, predikat, objeknya. Misal kalau bahasa Inggris, subjek, predikat, objek, ini kunci kalau mau ngerjain TOEFL nih, teman-teman nih. Dalam bahasa Inggris yang penting kita tahu harus verbnya dulu. Sama kan dengan bahasa Arab tadi, harus kita tahu watak dari kata kerjanya, kata kerja apa. Ini menggunakan anzala, turun sekaligus. Anzala, menurunkan. Nazzala, menurunkan berangsur-angsur. Tanazzala, menurunkan secara berbondong-bondong dan terus-menerus, tidak berhenti. Nah, sama dengan bahasa Inggris, kalau kita ngerjain TOEFL,
Contoh, tanpa kita tahu arti, kita bisa ngerjain structure ya, ada form structure di TOEFL. Subjek, misalnya subjek itu kan kalau dia tunggal itu tidak ada s. Tidak ada s. Sementara predikat atau verb yang tunggal itu pasti pakai s. He goes. Go-nya tambah s, artinya goes satu orang itu. Tapi kalau they go, begitu. Jadi kalau di subjeknya ada s, di verb pasti tidak ada s. Kalau di subjeknya tidak ada s, di verb harus ada s. Sederhana itu tanpa kita tahu artinya, kita bisa ngerjain structure TOEFL itu. Demikian teman-teman, bahwa Lailatul Qadar akan terus turun setiap tahun, dan kita bisa mengajukan proposal untuk merubah takdir kita dalam 1 tahun di dalam malam Lailatul Qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.